Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa kimia. Jadi sebagaimana kita manusia atau bahkan kita punya hewan peliharaan pun diberi nama ya. Nah, begitupun senyawa-senyawa kimia itu ada namanya. Tapi karena karena senyawa kimia itu sangat banyak, digolongkanlah menjadi beberapa jenis agar penamaannya jadi lebih mudah. Jadi ada tata caranya gitu untuk memberi namanya. Jadi metode sistematik untuk penamaan senyawa disebut tata nama. Sistem tata nama. Nah, sistem nama ini disusun berdasarkan apa? Berdasarkan aturan dari IUPAC ya. International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Dan aturan ini telah digunakan secara seragam di seluruh negara. Jadi bukan cuma di kita, tapi di negara lain pun sudah sama seluruh dunia ya. Senyawa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu senyawa biner, poliatomik, senyawa asam, dan basa. Sistem tata nama untuk setiap senyawa tersebut berbeda-beda. Yang pertama yang akan kita bahas tentang senyawa biner. Biner itu adalah senyawa yang terbentuk dari 2 unsur, biner. 2 unsur itu ada 2 jenis ya. Ada yang dari logam dengan non-logam, atau non-logam dengan non-logam. Yang pertama kita bahas adalah yang logam sama non-logam dulu ya, yang ini. Nah, oke. Kita harus tahu bahwa unsur-unsur logam itu di sistem tabel periodik itu yang sebelah mana? Sebelah kiri kan? Golongan 1A, golongan 2A. Sedangkan non-logam tuh yang sebelah kanan, golongan 6, golongan 7, itu udah mulai banyak non-logamnya. Tata cara penamaannya yaitu tuliskan nama unsur logam yang sebelah kiri ya, logam, tanpa modifikasi, diikuti nama unsur non-logam ditambahkan ida. Contoh, NaCl, natriumnya sebutkan nama aslinya. Na, natrium. Cl, klorin kan Cl itu. Tapi kalau di senyawa biner ini, tambahin ida, bukan klorin. Ini hilang. Jadi natrium klorida. Ini misalkan ada litium, ini golongan 1 juga ya, litium. Kalau mengion dia jadi Li+, ya kan? Dia itu terdiri dari Li+ sama O2-. Makanya Li-nya harus 2 kan? Supaya muatannya sama, betul? Ya, LiO2. Litium, O-nya oksigen jadi oksida gitu ya. Natrium, Br-nya bromin jadi natrium bromida. CSI, cesium iodin. Jadi cesium iodida gitu ya. Ba barium, Cl klorin jadi barium klorida. Oke. Ini kalau ingat logam sama non logam. Oke. Nah, kemudian ada juga logam dan non logam yang lain. Jadi ada logam-logam yang punya bilox lebih dari 1. Bilox itu singkatnya ya, singkatnya adalah muatan, bisa disebut muatan. Misalkan itu di sini nih, Cr plus 2 atau plus 3. Jadi ada Cr itu yang ionnya tuh 2+, ada juga Cr yang 3+ gitu loh. Ya. Tata cara penamaannya beda. Nah, biasanya unsur-unsur yang punya 2 ion kayak gini, 2 atau lebih ya, punya 2 bilox atau lebih, itu biasanya unsur-unsur golongan B, unsur-unsur golongan transisi biasanya. Contohnya apa aja? Ya ini krom, ferum, besi gitu ya. Ini punya beberapa bilox. Tata cara penamaannya gimana? Kalau masalah O-nya sama, oksida. Cl-nya sama, klorida. Tapi di Cr-nya
itu harus menunjukkan biloxnya. Tuh pakai huruf kapital atau angka Romawi ini, pakai angka Romawi ini ya. Misalkan biloxnya 2. Jadi kromium 2 oksida. Nah, ini Cr yang 3+, kromium 3 klorida. Besi pun sama, besi 2 sulfida. Yang ininya 2. Atau yang ininya 3, besi 3 fluorida gitu ya. Ini fluoridanya dari F. Atau ada tata cara nama lain ya untuk yang tadi itu. Kalau nggak dituliskan bilangan oksidasinya di sini, namanya diubah, bukan jadi bukan jadi krom, tapi jadi kupro. Kupro sulfida. Untuk yang biloxnya rendah pakai O, untuk yang biloxnya tinggi pakai I, kupri iodida, kupri itu I. Besi pun sama, besi kan ferro. Yang biloxnya rendah pakai O, yang biloxnya tinggi pakai I, ferri, gitu ya, ferri oksida. Dua-duanya harus bisa, ya. Yang ini harus bisa, yang ini harus bisa. Nah, kemudian karena tadi bahasnya logam dengan non logam, sekarang mah biner, tapi non logam dan non logam. Tata caranya gimana? Nama H diikuti nama CL. Nama CL diikuti nama F. Nama P diikuti nama CL. Penamaan dimulai dari nama non-logam pertama diikuti non-logam kedua diberikan akhiran ida. Nah, biasanya ya, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra gitu ya, 5 penta. Nah ini nih awalan Yunani itu. PCl3, P-nya fosfor, karena Cl-nya 3, triklorida. Tapi ingat yang pakai triklorida, penta, mono, diok, mono, diok, dio gitu ya. Di, mono. Itu tuh kalau non logam sama non logam. Kalau yang logam sama non logam itu enggak, langsung aja kayak misalkan CaCl2 bukan jadi kalsium diklorida, bukan, karena itu logam kalsiumnya. Jadi kalsium klorida langsung. Kecuali yang awalannya itu non logam dengan non logam. Kayak ini fosfor kan non logam itu di sebelah kanan di tabel periodik itu. Jadi fosfor pentaklorida yang 5 Cl-nya. Kalau yang 3 ya triklorida. Ke bawahnya juga menyesuaikan. Misalkan ini nitrogen, O-nya 2 di oksida. Ya. Karena ini nitrogennya 2 di nitrogen oksida. Gitu ya. Oke. Ini nih. Kalau mono di awal biasanya nggak disebutin. Ini kan N-nya 1. Harusnya kan mononitrogen. Enggak. Kalau yang awal itu mononya nggak disebut. Jadi nitrogennya aja. Tapi kalau di belakangnya 1, pokoknya 1 nih kan, mononya disebut monoksida. Gitu ya. Ini bukan mononitrogen. Nitrogen saja. Baru dioksida. Contoh. Nah, CO2, karbonnya sebutkan aja karbon. O2, 2-nya sebutkan di, O-nya oksida. N2O3. Nah, kalau 2 baru mulai disebutkan. Kalau mono tidak disebutkan untuk nitrogen, untuk yang di awal-awal. Ya, yang di sebelah kiri nggak disebutkan. Di nitrogen trioksida. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan biner yang pertama, yang kedua senyawa poliatom. Poliatom itu berarti atomnya banyak, atomnya poli, banyak atom. Nah, biasanya senyawa poliatomnya terbentuk dari 2 atom atau lebih gitu ya. Nah, biasanya terbentuk dari ion-ion poliatom. Ion itu ada yang positif, ada yang negatif. Nih, yang positif itu disebut kation kan? Kation-kation poliatom apa aja? Itu sebaiknya mau dihafal, kalian harus hafal. Gampang kan ngafalnya, kayak NH4 amonium,
CO3 muatannya pasti 2-, ini karbonat. OH-, kalian pasti udah tahu itu hidroksida. CH3CO- itu asetat. SO4 sulfat. Kalau SO3 O-nya kurang 1 jadi sulfit. Gitu ya. Misalkan ini PO4 fosfat, PO3 fosfit, NO3 nitrat, NO2 nitrit gitu kan. Terus ini ClO3, lihat ClO3 klorat, ClO4 kelebihan O per klorat. Kalau O-nya 2 klorit, dikurangin lagi 1 O-nya, hipoklorit, kekurangan banget ya. Nah, misalkan gini contohnya, natrium, nah ini anionnya poliatom, natrium hidroksida. Jadi harus hafal nama si ion poliatomnya. Cn tadi apa? Sianida. K-nya kalium, kalium sianida. MnO4 permanganat. Tadi di sana ada nggak ya? Ada tuh. Ya. Kalau MnO4 min permanganat, MnO4 2- manganat. Yang ini tadi ke min, yang lebih tinggi biloxnya, permanganat. Oke. Aluminium sulfat. Nah, ini karena lihat ini Fe, ingat ya Fe punya berapa biloxnya? Lebih dari 1. NO3 itu min, ada 3 ininya. Berarti 3 NO3 min, betul? Maka si Fe-nya pasti yang 3+, karena untuk mengimbangi muatan ini min 3, Fe-nya harus plus 3, betul? Maka lihat besinya bukan besi 2, tapi besi 3. Karena biloxnya 3. Besi 3 nitrat. Nah, misalkan yang sekarang yang poliatomnya yang kationnya. NH4 kan amonium tadi ya. Amonium klorida, amonium sianida, amonium hidroksida, amonium sulfat gitu ya. Ini kenapa NH4-nya 1 biji, kalau yang ini NH4-nya 2 tuh. Kalian harus tahu SO4 itu muatannya berapa? 2- ya kan? Sedangkan NH4 itu plus. Ini muatannya -2. Ini muatannya +1. Supaya imbang, supaya 0, harus berapa? NH4-nya harus 2 dong. Jadi dia 2. Tuh, -2, +2, -2, 0. Maka adil dia. Jadi NH4-nya harus 2. Nah, ya. Kemudian senyawa asam, gampangnya asam biasanya yang di awalnya ada HHH gitu ya. Tinggal asam tambahin si non logamnya biasanya. F klorin kan, asam klorida. Cl klorin, asam klorida. H2S. Ini tahu kenapa H-nya 2? Ingat kan karena S-nya dia 2- si muatannya. Sedangkan H itu plus. Ini muatannya 1. Ini muatannya -2. Supaya adilnya harus 2. Ini berarti dikali 2 di sini. Makanya hanya ada 2. S-nya tetap 1 gitu ya. Tetap disebutnya asam. S-nya apa? Dari sulfur, tapi nggak disebutin sulfurnya. Sulfida gitu ya. Asam sulfida, oke. Next. Yang basa juga gampang kan? Biasanya belakangnya ada OH-OH-nya gitu ya. KOH, kalium hidroksida, natrium hidroksida, magnesium hidroksida gitu ya. Oke. Tata nama senyawa garam sekarang. Garam juga sama aja sebenarnya. Asal hafal ininya, natrium, ininya nitrat, ion nitrat kan, ion poliatom. Jadi namanya natrium nitrat gitu ya. Ini aluminium, ini ion sulfat, aluminium sulfat. Oke. Misalkan yang ini Fe3SO4
Fe2, Fe2 SO4 3 kali. Namanya apa? Pasti titik-titik sulfat, betul? Karena ini yang sulfat kan. Kita tahu SO4 itu berapa min? 2 min. Tapi ada 3 biji tuh, SO4-nya. Nah, gini. 3 SO4 2 min berarti muatan totalnya min 6. Sedangkan Fe ada 2. Harus berapa? Harus plus 6. Berarti di sini 3 plus, betul? Kan kalau dikaliin nih. Nah, kalau dikaliin kan plus 6 ya. Berarti ini yang di logsnya 3, maka namanya, sorry di sini, besi 3 sulfat. Oke. Nah, kemudian yang terakhir senyawa hidrat. Jadi ada beberapa senyawa yang berwujud kristal mampu mengikat air dari udara. Bayangin ada senyawa mampu mengikat air dari udara. Emang di udara ada air? Ada dong. Air dalam bentuk uap, dalam bentuk gas ada. Nah, ada kristal-kristal yang bisa narik partikel-partikel air itu yang dari gas ditarik ke dalam gitu ya. Sehingga kristal senyawa tersebut mengandung air, kristalnya berair. Senyawa yang mengandung air kristal tersebut disebut senyawa hidrat. Jadi kristal yang mengandung air kristal, oke. Kristal hidrat tidak berair karena airnya terkurung di dalam kristalnya. Rapat gitu. Jadi padat, airnya juga memadat. Senyawa hidrat dinamai dengan menambahkan awalan angka Yunani yang menyatakan banyaknya air kristal di akhir nama senyawa tersebut. Masuk aja contoh. Misalkan gini. Kita tahu bahwa Na2CO3 itu natrium karbonat. Tapi ada 10-nya. Nah, pakai angka Yunani ini. Deka. Natrium karbonat deka menunjukkan ada 10 apa? 10 molekul air. Dekahidrat. Oke. Misalkan lagi ini tembaga. Tembaga 2 sulfat ya, karena SO4 2 min, pasti CU-nya yang 2 plus. Berarti tembaga 2 sulfat, 5 itu pentahidrat. Satu lagi contohnya, misalkan langsung aja ke yang CaSO4. Ca itu kalsium kan? Kalsium sulfat 2 dihidrat gitu ya. Segitu aja tata nama senyawa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Emang nggak ngaruh sih kayaknya penjelasan melalui video sama baca langsung dari PPT. Harus baca, ini mah harus hafal, harus sering latihan supaya hafal. Karena dasar banget ya ini tata nama ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.